Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang bisnis proses analisis di fase-fase awal ya. Jadi early phase analysis techniques atau teknik-teknik analisa yang bisa dipakai atau biasanya dipakai di fase-fase awal. Nah, item-item yang akan kita ulas di sini, yang pertama requirement gathering. Ini satu event ya, dimana bisnis analis biasanya melakukan penggalian requirement, menggali informasi yang lebih detail dari user. Nah, kemudian word decomposition, ini teknik nanti akan kita jelaskan. Kemudian narrated table, ini tools, business process diagram juga tools. Nah, kita masuk ke requirement gathering. Ada beberapa teknik ya yang bisa dipakai untuk melakukan requirement gathering. Yang pertama brainstorming, ini diskusi biasa, membahas satu topik dan semuanya boleh melakukan atau berpendapat ya, boleh berargumen gitu di situ, dibebaskan. Nah, kemudian yang kedua adalah analisa dokumen, jadi mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, kemudian dianalisa, dicek, direview, mana yang masih perlu, mana yang enggak, mana yang akan diotomasi, mana yang enggak bisa, mana yang bisa didigitalisasi, mana yang tidak bisa, jadi tetap paper based. Kemudian interface analysis ini menganalisa UI biasanya, jadi tampilan-tampilannya di capture, dikumpulkan, kemudian dicek, direview, masih layak atau enggak, atau perlu diganti, bagian mana yang perlu di enhance. Nah, berikutnya adalah interview ini ya mendatangi satu persatu key stakeholder yang ada, kemudian menggali informasi detail dari mereka. Lalu focus group discussion. Nah, kalau interview tadi satu persatu, focus group discussion ini dikumpulkan semuanya, biasanya yang punya latar belakang dan pengalaman yang sama gitu, membahas satu topik. Nah, setelah focus group discussion, lalu requirement workshop. Requirement workshop ini mirip-mirip ya dengan focus group discussion, tapi biasanya grupnya ini lebih besar lagi. Jadi berbagai departemen juga terlibat. Jadi nggak cuman yang memiliki latar belakang yang sama atau pengalaman yang sama. Ini latar belakangnya bisa beda-beda, pengalamannya juga beda-beda, pekerjaannya juga berlainan. Nah, di situ semua juga berpendapat. Nah, peran BA di sini sangat penting. Selain menggali, juga harus mampu menyatukan ya, BA dan PM, menyatukan perbedaan ekspektasi. Nah, biasanya para stakeholder ini memiliki ekspektasi yang beda-beda. Nah, ini harus diseimbangkan gitu. Kenapa harus diseimbangkan? Disamakan ya kalau bisa diselaraskan gitu ya, menuju satu arah yang sama. Cuman dari pengalaman itu cukup sulit karena ada banyak ekspektasi yang seringkali itu berlawanan. Jadi ya tidak usah muluk-muluk untuk menyamakan, ya, membuatnya balance aja lah, yang realistis ya. Nah, kemudian observation ini dilakukan dengan cara mengamati sistem yang sedang berjalan, sistem lama biasanya diamati. Nah, ini BA turun ke lapangan, mengamati pola kerjanya gimana, dokumen masuk, kemudian siapa yang proses pertama, prosesnya apa, lalu setelah itu diinput ke sistem atau enggak, atau bahkan enggak ada sistem sama sekali.
Nah, dan seterusnya sampai selesai. Jadi end to end diamati, dan gak cuma diamati tapi juga dicatat ya, dicatat, direkam. Nah, baru kemudian nanti dianalisa, didiskusikan mana yang bisa diimprove, mana yang bisa dihilangkan, atau mungkin perlu proses yang sama sekali baru gitu. Nah, berikutnya adalah prototyping. Prototyping ini biasanya membuat sistem baru gitu. Jadi membuat selain di sistem yang akan dijalankan. Nah, prototype ini kan skala kecil dalam lingkungan yang terbatas. Nah, dibuat mungkin dengan fitur-fitur yang tidak lengkap dulu, yang tidak 100% terimplementasi. Nah, kemudian itu biasanya diuji, dijalankan, kemudian dilihat, diamati juga. Nah, atau didiskusikan kalau misalnya prototipenya berupa UI ya, berupa user interface. Nah, nanti biasanya waktu diskusi user itu atau stakeholder akan memunculkan pendapat lagi di sana. Nah, ini yang kita tangkap. Kemudian reverse engineering. Nah, reverse engineering ini biasanya kalau mau merombak sistem lama ini, atau mau menerapkan sistem baru tapi dari luar gitu. Nah, dan kita nggak tahu isinya, terpaksa dibuka-buka gitu ya, di reverse engineering. Kita ingin mengcopy sistem yang sudah berlaku di perusahaan kompetitor misalnya. Nah, kita kan nggak menjalankan gitu, nggak mengalami. Nah, bisanya mengamati dari jauh, diraba-raba, lalu dicoba reverse engineer. Atau sistem lama kita amati, nah, kemudian kita bedah di situ. Nah, kita bedah untuk dilakukan perbaikan di reverse engineering. Kemudian survei. Nah, survei ini dengan biasanya menyebarkan form yang harus diisi oleh para stakeholder gitu. Nah, mereka mengisi, lalu dari form tersebut kita lakukan pengolahan data. Nah, dari situ bisa digali entah itu ekspektasi, kemudian problem yang ada, dan mungkin solusinya gitu, solusi apa yang kira-kira tepat. Nah, banyak sih yang bisa digali dengan survei, termasuk perilaku sendiri, behavior sistem lama, behavior pelakunya, behavior prosesnya, nah termasuk kendala-kendalanya. Nah, ini semua adalah tools yang bisa kita pakai, tools and teknik ya, yang bisa kita pakai untuk melakukan requirement gathering. Nah, berikutnya biasanya ketika kita sebagai business analyst ya, setelah melakukan interview, hasil interview itu berupa skrip gitu, skrip narasi. Jadi apa yang dikatakan oleh user, oleh stakeholder yang kita wawancara tadi, atau mungkin hasil meeting dari post group discussion atau workshop, requirement workshop, notulennya juga berupa skrip narasi gitu. Nah, sebagai business analyst kita harus mampu memecah-mecah gitu, melakukan yang namanya word decomposition. Jadi kita harus bisa breakdown kata-kata tadi untuk apa? Untuk mentransfernya menjadi satu requirement yang nantinya akan lebih rapi gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan ini adalah memilah-milah kata atau istilahnya word decomposition dari rangkaian narasi tadi
seperti novel ya, seperti kisah cerita gitu. Nah, kita harus mampu membreakdown, memecah-mecah supaya apa? Supaya lebih terstruktur, lebih enak dibaca. Nah, word decomposition di sini biasanya kita memecah-mecah kata itu berdasarkan jenisnya. Kata kerja misalnya, ini biasanya mewakili event atau proses atau aktivitas, apa yang dilakukan gitu, atau apa yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua kata benda, biasanya ini mewakili entity, entitas, aktor, pelaku, input output juga bisa. Lalu kata sifat. Nah, kata sifat ini juga dapat mewakili atribut, variabel, input output juga bisa juga. Kemudian kata keterangan waktu. Nah, misalnya 10 menit, 3 hari, nah, 1 minggu, 1 hari, 24 jam. Ini keterangan waktu. Lalu keterangan tempat. Di sana, di sini, di kantor, di rumah. Keterangan jumlah. Nah, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan bilangan tentunya. Ini biasanya menunjukkan konstanta, itu mewakili konstanta. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, misalnya ada skrip narasi seperti ini. Pelanggan memasukkan username dan password, lalu menekan tombol submit. Kemudian OTP dikirim oleh sistem melalui SMS ke nomor HP pelanggan. Jika pelanggan menerima OTP, maka langkah berikutnya adalah memasukkan OTP dan menekan tombol validate OTP. Jika pelanggan tidak menerima OTP, maka pelanggan dapat menekan tombol resend OTP. Setelah 3 menit, maka OTP akan expired dan pelanggan harus menunggu 30 menit lagi untuk dapat login kembali. Jika OTP valid, maka pelanggan akan diarahkan ke layar home screen. Jika OTP salah, maka akan muncul pesan kesalahan di layar login gagal. Nah, ini sebenarnya menceritakan sebuah proses login yang memakai OTP dan berbagai atributnya tentunya. Ada batasan waktu, ada batasan berapa kali OTP bisa dilakukan misalnya. Nah, cuman dengan bentuk seperti ini akan tingkat kesulitan untuk dalam menganalisanya ya, itu akan lebih tinggi gitu kalau kita tetap bertahan dengan bentuk yang seperti ini. Nah, kita harus mengubahnya, membreakdown. Nantinya kita akan ubah ini menjadi tabel narasi. Nah, tabel narasi ini lompatan sebelum membuat bisnis proses diagram atau flowchart. Nah, kita lihat bagaimana word decomposition-nya. Nah, kita bisa pakai stabilo atau spidol ya. Nah, atau kalau ada dokumen digitalnya, kita bisa melakukan seperti ini. Fontnya kita ubah warnanya. Nah, warna hijau ini misalnya kata benda ini, pelanggan, nah, tombol, submit, OTP, sistem. Ini semua kata benda kita samakan warnanya hijau. Kemudian kata kerja. Nah, kata kerja ini kita warnain biru. Seperti memasukkan, menekan, dikirimkan, menerima, memasukkan, nah, tidak menerima, expired, login kembali, diarahkan, muncul, nah, dan sebagainya. Kemudian yang merah ini bisa kata sifat ya, iya kata sifat. Kemudian yang kuning ini keterangan, kata keterangan. Nah, kata sifat ini tadi
Nah, bisa merupakan atribut, bisa merupakan variabel, atau mewakili input dan output. Kalau kata keterangan ini sudah pasti konstanta. Nah, di sini kata keterangannya yang kuning, ini konstanta, 3 menit, 30 menit. Nah, setelah 3 menit OTP akan expired. Nah, kemudian setelah itu pelanggan harus menunggu 30 menit lagi, nah supaya dapat login kembali gitu. Oke, nah yang merah ini merupakan atribut. Nah, username dan password ini merupakan atribut dari pelanggan. Pelanggan memiliki username dan password. Lalu OTP ini bisa valid, bisa salah. Nomor HP ini juga atribut dari pelanggan. Nah, ada tips di sini, mana dulu yang sebaiknya dideteksi. Menurut pengalaman saya, yang dideteksi dulu adalah kata kerjanya. Nah, jadi kata kerja deteksi dulu, kemudian kata benda, baru kemudian yang lain-lain. Oke, nah setelah kita identifikasi atau kita deteksi seperti ini, kita berikan indikator warna yang berbeda. Nah, kita bisa breakdown, kita susun ulang gitu. Nah, ini lebih rapi, lebih enak dibaca, step-stepnya terlihat jelas. Nah, kemudian supaya lebih enak lagi analisanya, kita masukkan ke tabel narasi. Tabel narasi ini terdiri dari 5 kolom gitu ya, termasuk nomor ya. Nomor di sebelah paling kiri. Nah, kolom berikutnya adalah aktor atau entitas gitu. Siapa yang menjalankan atau melakukan proses atau event, atau yang melakukan aktivitas. Nah, proses atau event ada di kolom tersendiri di sini, kolom keempat. Nah, sedangkan kolom ketiga dan kelima, ya, kita tahu bahwa satu proses itu bisa saja membutuhkan input dan menghasilkan output gitu. Tapi bisa juga tidak. Ada proses yang tidak membutuhkan input, ada yang tidak menghasilkan output juga ada. Nah, jadi harus jeli mengamati bagian input outputnya. Kalau memang tidak ada ya, jangan diada-adakan di sini, kosongin saja. Nah, tadi daftar yang sudah lebih teratur tadi kita masukkan ke tabel ini. Kemudian setelah narrated table-nya jadi, ini akan lebih enak saat kita membuat flowchart atau business process diagram. Nah, business process diagram ini sebenarnya flowchart juga, varian dari flowchart-nya, tapi dia jauh lebih simpel. Nah, ini kalau Anda waktunya mepet gitu ya, mendapatkan tugas untuk analisa sistem dalam waktu yang cukup singkat, pakai saja ini business process diagram, tidak usah selengkap flowchart gitu. Nah, di sini komponen yang dipakai adalah komponen flowchart, tapi hanya 4 saja, 4 komponen. Yang pertama kapsul. Nah, ini mewakili start dan end. Yang kedua adalah panah. Yang ketiga adalah kotak, mewakili prosesnya. Yang keempat adalah decision. Nah, cuma 4 itu saja sudah cukup. Dan kita bisa memakai swim lane juga, sama seperti di flowchart ya. Jadi benar-benar persis flowchart, hanya saja jauh lebih sederhana. Oke, begitu saja dari saya untuk analisa bisnis fase awal ini. Sekian dan terima kasih.